Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat limpahannya kami dapat membuat video presentasi pada hari ini. Baik yang terhormat Bu Ila Syadi SPMP. Baik, sebelum masuk materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sultan Syed Arifin Rahman dan saya Setia Anggraini. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Baik, Bu Ila Syadi, jika saya mau presentasikan dari diskusi kami. Yang pertama ada definisi staffing. Staffing merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyusunan personalia atau pegawai dalam suatu organisasi yang biasanya dilakukan dari rekrutan pekerja atau pegawai, pengembangan pegawai, serta memberikan daya guna agar pegawai dapat memberikan hasil yang maksimal. Selanjutnya ada dari fungsi staffing. Yang pertama, merencanakan sumber daya manusia sesuai kebutuhan. Yang dimaksud di sini yaitu seorang staffing mampu mengetahui beberapa pegawai yang dibutuhkan dalam satu organisasi. Yang kedua ada rekrutmen, seleksi, dan penempatan. Jadi fungsi staffing yaitu sebagai merekrut tenaga kerja, seleksi tenaga kerja, serta penempatan suatu pegawai tenaga kerja. Yang ketiga ada pelatihan dan pengembangan. Staffing berfungsi untuk mengembangkan suatu keterampilan pegawai agar kemampuan seorang pegawai dapat terus berkembang. Yang keempat ada penilaian, promosi, dan mutasi. Jadi seorang staffing ini berfungsi untuk melakukan penilaian pekerjaan seorang pegawai serta mempromosikan pekerjaan seorang pegawai. Selanjutnya ada proses staffing dalam perusahaan. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama ini meliputi semua kegiatan yang dibutuhkan untuk dapat memenuhi dan menyediakan berbagai macam daftar karyawan. Yang kedua ada rekrutmen. Rekrutmen ini mencari tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan organisasi. Selanjutnya ada seleksi. Seleksi ini bertujuan memilih tenaga kerja yang mana yang baik, yang mana yang sesuai dengan kebutuhan suatu perusahaan. Selanjutnya ada pengenalan dan orientasi. Proses orientasi merupakan sebuah proses pengenalan seorang tenaga kerja dalam suatu perusahaan. Baik, selanjutnya ada pelatihan dan pengembangan. Proses staffing ini berfungsi untuk mengembangkan suatu keterampilan pegawai dalam sebuah perusahaan. Yang selanjutnya ada penilaian kerja. Jadi staffing ini berfungsi untuk menilai suatu kerja pegawai yang telah dikerjakan. Selanjutnya pemberian jasa dan penghargaan. Jadi setiap pegawai menyelesaikan suatu pekerjaan itu harus diberikan sebuah penghargaan agar pegawai tersebut semangat dalam melakukan pekerjaan. Selanjutnya ada perencanaan dan pengembangan karir. Jadi jika seorang pegawai dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, seorang staffing harus memikirkan bagaimana kelanjutan dari seorang pegawai tersebut untuk mengembangkannya lebih jauh. Baik, selanjutnya ada cara memperoleh pegawai. Yang pertama, tawarkan jenjang karir yang jelas. Jadi seorang pegawai tertarik jika karir yang dijalaninya itu jelas ke depannya. Yang kedua, pastikan lingkungan kerja. Jadi yang kedua ini harus membuat seorang pegawai itu merasa lingkungan kerjanya itu aman dan nyaman sehingga dapat melaksanakan proses kerja dengan baik dan maksimal. Yang ketiga, berikan fleksibilitas waktu kerja. Yang ketiga ini bertujuan agar seorang pegawai tidak merasa tertekan dalam melaksanakan suatu pekerjaannya. Selanjutnya, sediakan fasilitas kerja yang memadai agar seorang pegawai dapat merasa nyaman dalam melaksanakan pekerjaan yang dikerjakannya. Selanjutnya, berikan jaminan kesejahteraan. Perusahaan yang dapat memberikan jaminan kesejahteraan bagi kehidupan mereka dapat membuat seorang pegawai semangat dalam bekerja. Selanjutnya ada cara-cara memajukan pegawai. Yang pertama, berkomunikasi dengan karyawan. Sebaiknya lakukan diskusi dan tatap muka secara langsung dengan masing-masing karyawan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang tujuan karir ke depannya. Dan selanjutnya, tentukan keterampilan apa yang dibutuhkan oleh karyawan.
Ini untuk memutuskan keterampilan apa yang dibutuhkan seorang karyawan. Pastikan bahwa tujuan karyawan dan tepat waktu. Selanjutnya ada buat action plan untuk kegiatan mengembangkan potensi karyawan. Program mengembangkan karyawan dapat mencakup kombinasi dari kegiatan seperti pelatihan formal. Dan yang terakhir ada terapkan skill baru untuk mengembangkan seorang karyawan. Yang dimaksud dari terapkan skill baru untuk mengembangkan karyawan ini, siapkan beberapa peluang di mana karyawan dapat dengan cepat menerapkan keterampilan mereka di sebuah perusahaan. Selanjutnya ada pemanfaatan pegawai. Yang pertama, sepakati aturan main bersama dan disiplinlah pada aturan itu. Jadi, jika ingin memberdayakan seorang karyawan, maka Anda harus memulai dari diri sendiri dengan disiplin pada aturan dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya, lupakan mengkritik, fokuslah memuji. Jadi, jika seorang pegawai selalu dipuji dengan hasil kerjanya yang maksimal, maka seorang pegawai itu akan merasakan semangat untuk mengembangkan suatu keterampilannya untuk kedepannya. Selanjutnya ada cari tahu hal apa yang benar-benar berhasil memotivasi karyawan. Jadi kita harus tahu apa yang membuat mereka tertarik untuk bekerja. Cari tahu apa keunggulan dan kelemahan seorang pegawai dalam sebuah perusahaan. Jadi jangan hanya fokus pada keahlian. Seorang staffing harus mampu memotivasi seorang pegawai agar seorang pegawai dapat melakukan pekerjaan dan mendapatkan hasil yang maksimal. Baik, selanjutnya akan saya memaparkan yaitu motivasi. Nah, di sini motivasi adalah dapat diartikan sebagai kehendak untuk mencapai status kekuasaan dan pengakuan yang lebih tinggi bagi setiap individu. Nah, maksudnya itu motivasi adalah secara logikanya kita itu mendorong seseorang agar seseorang itu melakukan tindakan dan untuk mencapai tujuan seseorang tersebut. Next. Nah, di sini ada dua teori, yaitu teori keadilan dan teori motivasi dalam tugas. Yang pertama yaitu teori keadilan. Nah, teori keadilan ini terletak pada pandangan bahwa manusia itu terdorong untuk menghasilkan kesenjangan antara usaha yang dibuat bagi kepentingan organisasi dengan imbalan yang diterima. Nah, apabila seorang karyawan mempunyai persepsi bahwa imbalan yang diterimanya tidak memadai, ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Nah, yang pertama yaitu seseorang akan berusaha memperoleh imbalan yang lebih besar. Yang kedua yaitu mengurangi intensitas usaha yang dibuat dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua yaitu teori motivasi dalam tugas. Nah, untuk memotivasi pegawai dalam tugas itu ada beberapa hal yang harus kita pelajari. Nah, yang pertama yaitu hal yang mendorong pegawai seperti pekerja yang menantang, yang menentukan prestasi, tanggung jawab, dan pengakuannya. Yang kedua yaitu hal yang mengecewakan pegawai yaitu faktor yang bersifat mengikat. Nah, di sini maksudnya faktor bersifat mengikat ini tidak boleh kita, misal sebagai atasan, mengikat karyawan tersebut untuk melaksanakan tugas tersebut harus dengan kamu harus seperti ini. Nah, itu tidak boleh. Nah, yang ketiga yaitu hal yang menyangkut dengan pembatasan. Nah, pembatasan tugas yang diberi kepada pegawai ini bisa mendorong kemajuan presentasi dan pegawai itu sendiri mereka akan merasa puas jika pekerjaan yang dilakukan diterima dengan baik. Next. Nah, di sini ada alat-alat motivasi. Yang pertama itu adalah material insentif. Alat motivasi yang diberikan itu berupa uang atau barang, contohnya kendaraan dan rumah. Yang kedua yaitu non-material insentif. Alat motivasi yang berupa barang benda yang tidak ternilai, contohnya kayak medali, piagam, atau bintang jasa. Yang ketiga yaitu kombinasi material dan non-material. Nah, alat motivasi yang diberikan ini berupa uang atau barang dan non-material yaitu medali, piagam yang jadi memenuhi kebutuhan ekonomis dan kepuasan kebanggaan rohani. Next. Nah,
Di sini ada jenis-jenis motivasi. Apa saja sih jenis-jenis motivasi tersebut? Yaitu ada motivasi positif atau insentif positif. Nah, manajer memotivasi bawahan dengan memberikan hadiah kepada mereka. Dengan motivasi positif ini, semangat kerja bawahan akan meningkat. Contohnya nih, Sabran sebagai bawahan sikap saya itu kepada Sabran untuk biar dia mencapai tujuannya itu saya harus memotivasi Sabran. Bagaimana Sabran ini bisa melaksanakan tugas yang saya berikan. Kamu itu bisa menyelesaikan tugas ini. Nah, seperti itu contohnya. Yang kedua yaitu motivasi negatif atau insentif negatif. Nah, manajer memotivasi bawahannya dengan memberikan hukuman kepada mereka pekerjaannya yang kurang baik atau presentasinya rendah. Dengan memotivasi negatif ini, semangat kerja bawahan dalam jangka waktu pendek akan meningkat karena mereka pasti merasa takut. Tetapi untuk waktu jangka panjang dapat berakibat kurang baik. Nah, contohnya nih, si Sabran, dia ketika saya memberikan tugas, dia tidak melaksanakan dengan baik. Dan saya sebagai atasannya memotivasi negatifnya itu bukan kamu itu bodoh, nggak bisa menyelesaikan tugas ini. Nah, itu bukan bersifat seperti itu, tapi kita memberikan motivasi negatif, tapi dengan bertujuan agar si Sabran ini menyelesaikan tugas yang saya berikan. Next. Nah, fungsi dan tujuan motivasi. Yang pertama yaitu memiliki skala prioritas. Nah, bagaimana Anda yang memiliki motivasi akan lebih pintar dalam membedakan kegiatan yang penting serta mana yang tidak penting. Nah, misalnya ini di dalam sebuah organisasi. Nah, Sabran ini ternyata lebih mementingkan pribadi dia daripada organisasinya. Padahal organisasi ini sebenarnya lebih penting daripada hal pribadi si Sabran. Seperti itu. Nah, yang kedua yaitu lebih cepat tanggap. Nah, individu yang termotivasi lebih cenderung ini ingin mencapai tujuannya dengan cepat tanpa membuang banyak waktu. Bila sudah begini tidak akan membuang-buang waktu dengan urusan yang tidak penting. Nah, contohnya seperti ini. Ketika di organisasi tersebut, Sabran ini pengen gini, program di organisasi ini cepat terselesaikan. Nah, bagaimana si Sabran ini menyelesaikan poker atau tugas-tugas yang telah disepakati di dalam organisasi tersebut. Nah, yang ketiga yaitu menentukan arahan pembuatan, yaitu tujuan hidup itu sendiri bisa menjadi dua di antaranya, yaitu tujuan positif maupun negatif. Anda tentu bisa membedakan ya mana yang baik dan mana yang buruk. Contohnya nih, motivasi yang baik. Sabran ini memotivasi si Sultan. Sultan, ayo ya kita mengerjakan tugasnya biar tugas kita itu cepat terselesai. Beda dengan yang motivasi yang negatif. Memotivasi yang negatif itu kayak menurunkan semangat seseorang agar tidak mencapai tujuan yang seseorang itu ingin dicapai. Selanjutnya, nah, yaitu lebih produktif. Nah, motivasi yang hadir dapat membuat orang itu lebih semangat. Iya nggak? Nah, kalau kita memotivasi orang yang lagi kayak capek, banyak pikiran gitu kan, kayak kita sebagai temennya itu kayak memotivasi dia bagaimana dia itu bisa melakukan setiap kegiatannya itu benar-benar penting gitu. Nah, selanjutnya itu menumbuhkan sikap kreatif. Nah, memanfaatkan waktu untuk kegiatan yang positif untuk menunjang masa depan, jiwa kreatif kita itu harus muncul. Nah, misalnya nih, contohnya ya, kita ingin kegiatan positif dan menunjang masa depan. Contohnya kita tuh harus kreatif dalam melakukan sesuatu hal. Misalnya kita ingin petani yang ada di Indonesia ini mempunyai jiwa kreatif. Nah, bagaimana cara kalian tuh kayak menumbuhkan atau memotivasi bagaimana petani ini menjadi kreatif dan menghasilkan hasil produksi mereka itu menjadi lebih meningkat gitu. Nah, selanjutnya itu mampu memberikan dorongan semangat terhadap karyawan. Nah, seorang atasan sangatlah penting untuk mendorong karyawannya, untuk mendorong semangat karyawan terhadap
pekerjaan yang telah diberikan. Nah, seorang pengusaha itu harus memiliki motivasi tinggi, tentu harus bersikap kompeten. Nah, disiplin dan bekerja keras. Selanjutnya itu memiliki rasa tanggung jawab tinggi. Nah, sikap tugas penting ini akan selalu didahulukan di atas kepentingan lain. Hal itu membuat Anda akan dikenal sebagai seorang yang bertanggung jawab akan tugas dan kewajibannya. Nah, kita sebagai sebagai bawahan atau karyawan harus memiliki sikap tanggung jawab yang tinggi, yaitu maksudnya kita bertanggung jawab dengan tugas yang telah diberikan oleh atasan kita, dan kita itu harus benar-benar mengambil resiko itu, dan kita mempertanggungjawabkan. Ketika kita mengambil resiko itu berarti kita harus benar-benar mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah kita lakukan. Next. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan paparan materi dari teman saya tadi di sini saya akan menjelaskan tentang definisi leading dan controlling. Definisi leading atau kepemimpinan merupakan kemampuan seorang untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang tersebut dengan penuh semangat untuk mencapai tujuan atau perilaku dan sikap, dan untuk mempengaruhi para bawahannya agar mereka mampu bekerja sama sehingga bekerja secara efektif dan efisien. Definisi controlling. Controlling merupakan suatu proses pengamatan atau pengawasan terhadap pelaksanaan semua kegiatan organisasi yang ada untuk menjamin supaya pekerjaan yang ada di dalam organisasi tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Selanjutnya, fungsi leading. Fungsi leading yaitu agar para anggota atau karyawan yang ada di dalam perusahaan tersebut bisa bekerja sama untuk mencapai sasaran perusahaan. Seorang manajer harus bisa menuntun, mengarahkan, menggerakkan, memotivasi dan mempengaruhi para bawahannya agar bisa melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh perusahaan. Lanjut. Fungsi controlling. Adapun fungsi controlling yaitu untuk pengendalian. Controlling merupakan penghimpunan informasi-informasi yang digunakan untuk melakukan pengukuran terhadap kinerja perusahaan, mengevaluasi keberhasilan dan mencapai tujuan dan juga target sesuai dengan indikator yang ditetapkan. Ketika menjalankan berbagai alternatif solusi terhadap berbagai masalah yang berhubungan dengan pencapaian tujuan perusahaan. Keempat itu untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian dan kelemahan bagi setiap karyawan yang nantinya mungkin bisa menyebabkan kerugian pada perusahaan yang tidak diinginkan oleh perusahaan tersebut. Ini adalah daftar pustaka atau sumber-sumber yang kami referensi. Baik, cukup sampai sini saja presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.